Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Warihwi Lastri dengan NIM STE 2021023336 dengan mata kuliah Data Mining jurusan Sistem Informasi di STIMIK Widya Utama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis algoritma a priori untuk mendukung strategi promosi perguruan tinggi. Setiap perusahaan maupun organisasi yang ingin tetap bertahan perlu untuk menentukan pengefektifan strategi promosi yang tepat. Penentuan strategi promosi yang tepat akan dapat mengurangi biaya promosi dan mencapai sasaran promosi yang tepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk penentuan strategi promosi adalah dengan menggunakan teknik data mining. Teknik data mining yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori itu sendiri merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam satu dataset. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati beberapa variabel. Penelitian yang sering dipertimbangkan oleh perguruan tinggi dalam menentukan sasaran promosi, yaitu asal sekolah, jurusan, dan prodi yang dipilih. Hasil penelitian ini adalah berupa pola menarik hasil data mining yang merupakan informasi penting untuk mendukung strategi promosi yang tepat dalam menentukan calon mahasiswa baru. Dewasa ini, jumlah perguruan tinggi swasta atau disingkat PTS meningkat pesat. Data yang didapat pada pangkalan data dikti yang ada di link tersebut saat ini mencapai 4.250 institusi, mulai dari akademik, sekolah tinggi, institut hingga universitas. Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Tingginya tingkat persaingan antar institusi pendidikan mengakibatkan setiap institusi harus dapat mengelola institusinya secara profesional. Seperti halnya sebuah perusahaan, seperti layaknya sebuah organisasi, PTS membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan dan program. Mahasiswa adalah sumber pendapatan utama bagi keberlangsungan PTS. Semua strategi akan dilakukan oleh sebuah PTS untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas. PTS harus menerapkan strategi promosi yang baik agar dapat menemukan persaingan dalam mendapatkan calon mahasiswa yang jumlahnya terbatas. Promosi merupakan hal yang sangat wajib dilakukan untuk menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan ataupun instansi yang lainnya. Pada instansi pendidikan, promosi dapat dilakukan untuk menarik minat calon mahasiswa yang akan mendaftar pada perguruan tinggi, khususnya di sekolah tinggi elektronika dan komputer atau STEKOM Semarang. Banyaknya kegiatan yang dilakukan secara komputerisasi sekarang ini mempermudah dalam ketersediaan data. Namun data yang tersedia seringkali hanya diperlakukan sebagai rekaman atau rekod, tanpa pengolahan lebih lanjut sehingga tidak bernilai lebih untuk keperluan masa mendatang. Bisnis dalam bidang apapun saat ini dituntut memiliki keunggulan bersaing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pelaku bisnis harus mampu melakukan proses evaluasi, perencanaan, dan pengelolaan secara baik untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendapatkan, mengelola, dan Pelaku bisnis harus mampu melakukan proses evaluasi, perencanaan, dan pengelolaan secara baik untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan informasi untuk menunjang kegiatan operasional. Penggunaan sistem informasi sangat membantu sebuah instansi dalam menentukan kebijakan seperti pemilihan karyawan dengan mengklasifikasi agar mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu dapat meminimalisir kecurangan dengan mendapatkan karyawan yang berkualitas. Teknik yang dikenal dengan data mining dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat tersebut.
Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Metodologi penelitian data mining pada prinsipnya merupakan kegiatan pencarian pengetahuan atau lebih dikenal dengan knowledge discovery. Perkembangan dalam teknologi pengumpulan dan penyimpanan data yang telah memudahkan institusi dan berbagai organisasi untuk mengumpulkan sejumlah data berukuran besar, sehingga menghasilkan gunung data. Ekstraksi informasi yang berguna dari gunung data menjadi pekerjaan yang cukup menantang. Penggalian dan penambangan mencakup berbagai algoritma seperti pengelompokan, klasifikasi, penambangan aturan, asosiasi, dan deteksi aturan. Secara tradisional, semua algoritma ini telah dikembangkan dalam model terpusat. Dengan semua data dikumpulkan situs menjadi pusat, dan algoritma dijalankan terhadap data. Adapun teknik data mining pernah digunakan dalam promosi pada lingkungan perguruan tinggi swasta atau PTS untuk membantu dalam meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendaftar, sehingga efektivitas biaya dan tenaga dapat tercapai. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode association rules dengan menggunakan algoritma a priori, yaitu algoritma untuk menentukan pola frekuensi tinggi. Association rule yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme penghitungan support dan confidence dari suatu hubungan item. Algoritma a priori sudah digunakan di beberapa penelitian sebelumnya, namun belum ada yang menggunakan untuk menentukan rule pemilihan program studi calon mahasiswa. Algoritma a priori ini akan cocok untuk diterapkan bila terdapat beberapa hubungan item yang ingin dianalisa. Salah satunya yang bisa diterapkan adalah di dalam bidang promosi dan penentuan strategi pemasaran. Penelitian ini akan mempermudah dalam menemukan pola frekuensi untuk menentukan strategi promosi yang efektif dengan memanfaatkan data mahasiswa yang diolah lebih lanjut, sehingga menghasilkan informasi untuk menentukan pengeluaran dalam bidang promosi untuk menjaring mahasiswa baru di kampus Tekom Semarang. Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah kerja yang perlu dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih mudah. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah. Sebagai langkah awal, maka perlu adanya studi literatur untuk menentukan metode data mining untuk pengolahan data dan penentuan alternatif solusi. Selanjutnya, identifikasi masalah berkenaan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan ini yang akan diteliti. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data untuk menentukan parameter-parameter yang akan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian ini. Secara umum, proses-proses yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Studi literatur yang akan dilakukan untuk mendapatkan teori tentang permasalahan yang telah dirumuskan. 2. Pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. 3. Data-data yang telah didapatkan kemudian dilanjutkan ke proses data mining. 4. Semua data yang telah didapatkan tadi kemudian diolah dengan proses data mining. 5. Berdasarkan hasil tersebut dilakukan knowledge presentation. Gambar 1 merupakan skema alur tahap metode penelitian. Kerangka teori. Fajar Rohman Hairiri dan Rizky Aswi Ramadan dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Data Mining menggunakan Association Rule untuk mendukung strategi promosi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penelitian kali ini akan mengimplementasikan metode Association Rule a priori dalam menganalisa hubungan daerah dan minat mahasiswa terhadap suatu prodi pada Universitas Nusantara PGRI Kediri, sehingga dapat memberikan rekomendasi wilayah promosi. Probabilitas tertinggi dengan nilai 72% adalah Teknik Informatika Kediri, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk promosi di daerah Kediri pihak UNP dapat menonjolkan prodi Teknik Informatika karena banyak diminati di daerah tersebut. Deden Prayitno dalam penelitiannya yang berjudul Ekstraksi Pola Hubungan Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Sebaran Wilayah Asal Sekolah menggunakan ARA algoritma a priori.
Dengan mengetahui sebaran mahasiswa pada setiap program studi, tim dari Biro Pemasaran Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menggunakan informasi hasil penelitian ini untuk menjadi salah satu strategi dalam melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Urutan prioritas untuk promosi dilakukan utamanya di wilayah Jabodetabek adalah Jakarta, selanjutnya ke Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok. Selanjutnya, untuk di luar Jabodetabek adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Dan pemasaran yang ada pada prioritas terakhir adalah di luar Pulau Jawa. Dwi Winarti dan Purwanti dengan judul penelitian analisis data mining dengan algoritma FP Growth dalam mendukung strategi promosi perguruan tinggi. Penelitian ini membahas tentang metode dalam pencarian frequent interest pohon keputusan menggunakan algoritma FP Growth lebih efisien dalam melakukan frequent interest dengan proses pembentukan FP tree dengan menghasilkan rule dari data sampel calon mahasiswa baru di Universitas Dharma Indonesia. Algoritma FP Growth akan dilakukan untuk mempercepat proses penentuan frequent interest sebelum menggenerate rule sebagai rekomendasi keputusan. Dari hasil rule yang dihasilkan dapat diambil keputusan bahwa jurusan yang paling banyak diminati di Universitas Dharma Indonesia adalah Sistem Informasi dan Pendidikan Guru SD atau PGSD. Dan rata-rata yang berasal dari sekolah swasta untuk Sistem Informasi diminati calon mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA dan 3J. Sedangkan PGSD diminati calon mahasiswa yang berasal dari jurusan IPS. Dengan hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi dan strategi untuk mempromosikan semua prodi di Universitas Dharma Indonesia, baik sekolah swasta maupun negeri, dan SMA ataupun SMK. Algoritma a priori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 1994 untuk menentukan frequent item sets. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis atau market basket analysis. Analis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan suatu kombinasi item secara berguna untuk menemukan hubungan tersembunyi yang menarik di dataset yang besar. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining. Penting tidaknya suatu asosiasi dapat diketahui dengan dua tolak ukur yaitu support dan confidence. Support atau nilai penunjang adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confidence, nilai kepastian, adalah kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Pola frekuensi tinggi, pada tahap di mana pembentukan kombinasi antar item yang telah memenuhi syarat minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai support pada suatu item set dapat diperoleh dengan menggunakan sebuah rumus di bawah ini. Rumus di atas merupakan arti untuk menentukan nilai support pada suatu item set. Jumlah transaksi yang mengandung item A dibagi dengan jumlah transaksi yang ada pada database. Rumus nilai support 2 item. Pada rumus di atas, untuk menentukan nilai support pada 2 item set atau lebih, jumlah transaksi yang mengandung item A dan B dibagi dengan total transaksi yang terjadi pada database dengan total transaksi yang terjadi pada dataset. Pembentukan aturan asosiasi langkah yang dilakukan secara menentukan nilai support pada item set berfrekuensi tinggi, lalu dibentuk aturan asosiasi yang menyatakan kuatnya hubungan kombinasi item set pada transaksi. Untuk menentukan aturan asosiasi yang terbentuk minimal item set harus memiliki dua kandidat A dan B. Pada rules yang terbentuk berlaku hukum asosiatif A B tidak berlaku B, A. Untuk menentukan aturan A, B digunakan rumus seperti di bawah ini. Dalam analisa ini, penulis menggunakan
analisis dan mengelompokkan kelompok data untuk memudahkan dalam mengerjakan perancangan sistem yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan variabel-variabel yang dibutuhkan. Guna menganalisa data yang diperlukan dalam perancangan sistem ini. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk menentukan bidan teladan. Data tersebut dikelompokkan ke dalam asal sekolah, jurusan asal sekolah, dan prodi yang dipilih. Data yang sudah didapatkan belum bisa langsung diolah. Data yang sudah dikumpulkan ditransformasikan dan diberikan kode agar mudah dalam memproses atau pengolah data mining. Tabel 2 merupakan tabel kombinasi. Dataset yang terdiri dari 500 record data dan berisi variabel-variabel atribut disimpan ke dalam Microsoft Excel. Dalam tabel ini, yang terdapat item yang dipilih akan bernilai 1. Jika tidak ada variabel akan bernilai 0. Begitu seterusnya sampai proses tindakan terakhir, seperti terlihat pada tabel 2. Setelah didapatkan hasil dari transformasi data dengan berbentuk 0 dan 1, maka langkah selanjutnya buka tampilan desain di aplikasi RabbitMiner seperti pada gambar 1. Dari aplikasi RabbitMiner ini, algoritma association rule dengan metode a priori akan diproses secara bersamaan. Untuk itu, nilai confidence dan support harus ditentukan terlebih dahulu seperti yang dapat kita lihat pada gambar 2. Gambar 2 merupakan nilai confidence dan support. Setelah semua ditampilkan, maka dijalankan dan akan didapatkan rule seperti gambar 3. Gambar 3 merupakan asosiasi rule. Dari rule-rule yang sudah dihasilkan sebelumnya, apabila rule tersebut diuji ke data sampel mahasiswa baru yang terdiri dari 500 data, maka hasil pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Jika mahasiswa berasal dari SMK Negeri Kendal dan mengambil kejuruan, maka nilai confidence-nya sama dengan 100% didukung 19,8% dari data keseluruhan. Jika mahasiswa berasal dari SMK Negeri Kendal dan mengambil kejuruan, maka prodi yang diambil adalah TI dengan confidence 100% didukung 14,6% dari data keseluruhan. Jika keseluruhan mahasiswa mengambil kejuruan berasal dari SMK Texmaco dan maka nilai confidence-nya 100% dengan didukung 14,4% dari data keseluruhan. Jika mahasiswa berasal dari SMA Negeri 8 Semarang dan prodi yang diambil adalah komputerisasi akuntansi dengan 31,4% berasal dari jurusan IPA, 29,4% dari data keseluruhan, maka nilai confidence-nya adalah 94%. Jika mahasiswa berasal dari SMA Negeri 8 Semarang dengan jurusan IPA sebanyak 31,8% dan mengambil komputerisasi akuntansi 29,4%, maka nilai confidence-nya adalah 92%. Dan itu adalah presentasi dari saya mengenai analisis algoritma a priori untuk mendukung strategi promosi perguruan tinggi. Apabila banyak tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.